Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang orang ketika ditanya sudah ikut tasawuf belum? Padahal orangnya masih muda seperti saya misalnya, atau bahkan yang lebih muda lagi. Ya, saya kemudian dijawab, alah, tasawuf itu kan udah untuk yang tua-tua, bukan untuk generasi muda. Ya, boleh jadi. Oke. Tapi kalau menurut saya sih mungkin agak beda dengan pemaknaan, dengan pemahaman terkait dengan tasawuf yang selama ini berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat kita. Karena bagi saya sih tasawuf, pengertian tasawuf letaknya di mana itu kira-kira di dalam surat Wal Asri, yang sangat-sangat familiar, dihafal oleh kita semua. Mungkin pada sisi yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, mari kita lihat nanti kira-kira letak tasawufnya di mana. Yang pertama, wal asri, demi masa. Sungguhnya manusia itu pasti kalau diem saja pasti akan mengalami kerugian. Jadi kalau mau rugi nggak usah ngapa-ngapa, pasti dijamin rugi dengan sendirinya. Ini jaminan juga. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, bagaimana cara kita agar supaya kita tidak merugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu apa? Orang-orang yang memiliki visi, orang-orang yang memiliki orientasi yang jelas dalam kehidupan mereka di dunia ini. Jelas. Amanu, beriman. Kadang-kadang kita nggak jelas ketika ditanya, kamu mau hidup di dunia ini mau ngapa? Wah, bingung jawabnya. Kalau sudah bingung, ini alamat ini. Ini alamat tanda-tanda orang yang akan merugi. Nah, kalau kamu pengen nggak ngerugi, ya berarti yang pertama adalah tetapkan, pastikan bahwa kita semua, sahabat-sahabat, kamu, antum semua, antum semua memiliki orientasi hidup yang tepat. Orientasi yang hidup yang tepat, cari di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslima. Itu orientasi yang tepat.
imanan. Amanu. Yang kedua, nggak cukup kalau hanya beriman saja. Sama dengan kita mengharapkan berdoa, ya Allah turunkan uang dari langit. Ya ditunggu-tunggu nggak bakalan terjadi. Kenapa? Meskipun mintanya kepada Allah sudah tepat, tetapi tidak bisa hanya mengharapkan itu saja. Nggak bisa. Kalau dalam bahasa yang pertama tadi, kita nggak cukup hanya punya orientasi yang jelas, punya orientasi yang tepat. Tetapi orientasi ini harus dibarengi dengan misi kerja yang tepat pula. Amanu wa amilus sholihat. Visinya oke, tapi harus dibarengi dengan misi yang oke juga. Visinya oke, tapi misinya nggak oke, ya sama juga bohong. Visinya pengen jadi kaya, tapi misinya apa? Tidur aja di atas kasur, ya udah bisa. Oke, karenanya wa amilus sholihat. Pertama, orientasinya, visinya sudah oke. Yang kedua, harus dibarengi, di breakdown menjadi misi, menjadi kerja-kerja yang tepat. Dalam bahasa orang-orang Kemenak ini harus ada kerja yang cerdas, kayak begitu. Ini bahasanya wa amilus sholihat. Harus ada amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya berarti program-program, kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran. Program-program, kegiatan-kegiatan yang efektif, mampu mewujudkan misi orientasi yang telah ditetapkan. Wa amilus sholihat. Satu, visi oke, misinya juga oke, tetapi tetap pasti kita masih akan terus merugi jika tidak disertai dengan watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi. Apa tawasau bil haqqi? Saling nasihat menasihati, saling wasiati tentang kebenaran atau yang benar. Artinya apa? Dalam proses pelaksanaan visi misi tersebut harus ada mekanisme evaluasi. Watawasau bil haqqi. Harus ada upaya untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan secara terus-menerus agar apa-apa yang telah dilaksanakan tersebut tetap terjamin mampu mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan. Watawasau bil haq. Kenapa begitu? Lagi-lagi sebagai seorang manusia, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu berpikir secara holistik, mampu berpikir secara komprehensif. Pasti ada sisi-sisi yang lepas dari perkiraan, ada sisi-sisi lain yang juga lepas dari pertimbangan-pertimbangan ketika kita memutuskan sesuatu persoalan, ketika kita membuat satu kebijakan.
Nah, seiring dengan waktu, maka tentunya kemudian ini baru kelihatan ketika dipraktekkan. Wah, ketika masih dalam ide, ini sudah sempurna banget. Tapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan nyata, ternyata ininya belum cocok. Nah, inilah fungsi tawasau bil haq. Dan yang terakhir menurut saya ini adalah jalan tasawuf itu di sini apa? Wa tawasau bis sabr. Saling mewanti-wanti, saling menguatkan, saling berwasiat terkait dengan kesabaran. Tapi yang dimaksud sabar tidak kayak begini, tidak mulus dada kayak begini, apalagi dada rata kayak saya. Wah, bukan seperti ini, bukan. Apa yang dimaksud tawasau bis sabr? Bagi saya ini adalah jalan istiqomah, terus menerus. Wa tawasau bis sabr, lakukan hal tersebut secara continuity. Kadang-kadang kita nggak sabar. Nggak sabar itu maksudnya apa? Kita nggak sabar itu berhenti melakukan kegiatan yang seharusnya kita lakukan secara terus-menerus. Nah, ketika kita berhenti tidak melakukan itu, udah namanya nggak sabar. Karena bagi saya apa itu sabar? Sabar itu adalah melakukan sesuatu secara continuity, secara terus-menerus. Karenanya ya nggak ada batasnya. Sabar kok ada batasnya. Ketika ngomong sabar itu ya nggak ada batasnya. Harus kita lakukan secara terus-menerus. Inilah thariqah istiqomah. Jadi tadi untuk agar supaya kita terhindar dari kerugian, misinya jelas, visinya tepat, misinya juga jelas tepat. Selalu ada evaluasi dan kemudian tindakan-tindakan perubahan. Dan yang terakhir, sesuatu semua itu nggak mungkin dilakukan sekali jadi, itu nggak mungkin. Tapi untuk bisa secara efektif mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, ini tentu saja harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, melakukan sesuatu secara berulang-ulang, terus-menerus, istiqomah, ini adalah jalan tasawuf orang-orang modern. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.